masukin di kabel berwarna merah. Dan juga satunya ini kita masukin di warna kabel hitamnya. Ternyata dia langsung hidup. Halo sahabat mekanik, kali ini kita kedatangan pasien VKR. Problem apinya hilang, jadi api dari kuil nggak ada teman-teman. Untuk motor yang jenis pengapian DC seperti ini contohnya, ini sangat mudah sekali pengecekannya, nggak usah pusing. Buat pemula atau teman-teman yang baru buka bengkel, silahkan join saja, kita belajar bareng-bareng di sini ya, kita sharing-sharing, kita tukar pengalaman. Buat muda-muda ini yang suka dandan motor, silahkan langsung join saja. Langsung saja di subscribe teman-teman, dan jangan lupa dihidupkan loncengnya ya, agar teman-teman mendapatkan notif saat Runner Sharing mengupload video terbaru. Jika teman-teman suka videonya, nanti tolong di like dan bisa juga di komen teman-teman, gimana penjelasannya, apakah kurang dimengerti atau gimana ya teman-teman. Silahkan nanti di komen, disimak dulu. Ini kita langsung saja. Jika mendapati kasus seperti ini, teman-teman jangan bingung ya. Ini kalau pemula pasti rasanya itu kalau belum pernah gimana ya, kalau belum pernah nanganin masalah seperti ini, pasti rasanya agak ragu-ragu gimana gitu, mau ngecek yang bagian mana dulu. Oke, jadi jika HP-nya hilang, jadi jika apinya hilang teman-teman, jangan langsung divonis ganti ini ganti itu, ininya rusak, dicek dulu yang pasti ya teman-teman. Kita langsung belajar sama-sama, silahkan disimak saja teman-teman. Yang senior tolong ditambahin atau dibimbing ini ya, yang pemula. Saya juga ini baru pemula, belum lama buka bengkel. Kita sharing-sharing aja teman-teman. Salam dari Bengkulu teman-teman. Saya aslinya Jawa, di Semarang. Sekarang udah di Bengkulu sejak 2008 saya di Bengkulu. Nah, jadi kalau mau ngecek pengapian, bentar ada motor. Jadi kalau mau ngecek pengapian itu usahakan ya ini businya dicopot dulu teman-teman. Nah, nggak kelihatan, nah ini dicopot dulu biar enteng engkolnya ya, biar enggak susah, jadi enak, nggak ada kompresinya ya. Oke, kita cek. Cara penanganan pertama, jika ini kita kontak on kan dulu. Jika jenis motor pengapian DC seperti VKR ini, kita cek dulu coba. Kemarin tuh saya cek nggak ada apinya, kita coba dulu. Nah, hilang ini teman-teman, nggak ada apinya teman-teman, hilang.
Oke, langkah pertama, jangan bingung. Setiap mekanik punya cara masing-masing, tergantung kita gimana menghadapi masalahnya. Jadi kalau ada pengapiannya hilang itu jangan divonis ya. Misalnya di koil nggak ada apinya, itu ganti aja koilnya, nanti pasti itu koilnya rusak. Jangan gitu teman-teman, kita cek dulu satu-satu. Jadi setelah kuncinya on dan di sini nggak ada apinya, kita cek dulu. Untuk cara pengecekannya mudah banget, cuma pakai ini aja. Yang punya test pen bisa pakai test pennya. Ini piteng sen, sama aja prinsipnya. Jadi kita dan untuk lampunya ini teman-teman, lampunya ini yang biasa aja, jangan yang LED. Kalau lampu seperti ini sen biasa ini, dia dibolak-balik min plusnya itu bisa. Kalau yang LED itu harus dimin. Kalau yang LED itu kalau bagian min harus dimin dia. Kalau di plus nggak bisa hidup, jadi agak susah. Beri pakai kayak gini aja, lebih mudah teman-teman. Jadi pertama kita copot dulu ini. Benar, saya ini sendirian jadi agak susah. Dicopot dulu soket kontaknya. Kita masukin ini kan ada 2 kabel teman-teman. Kita coba cek dulu ya. Ada yang merah dan ada yang coklat. Gak usah bingung. Nah ini bagi pemula pasti kalau kabelnya udah dirubah itu benar ada ayam. Wah, kita lanjutin. Maaf, kalau misalnya kabelnya udah dirubah pasti banyak yang bingung nih buat pemula-pemula. Kita masukin satu kabel ke kabel kontak dan di sini kita tempelkan ke masa. Coba kita engkol. Coba di satunya lagi teman-teman, ini nggak hidup. Jadi nggak usah pusing teman-teman kalau nggak ada misalnya yang kabelnya dirubah. Selagi kita tahu prinsipnya, tahu jalurnya, itu pasti mudah. Mau kabelnya warnanya sama, pasti mudah. Buat teman-teman yang susah belajarnya, contohnya nih saya itu orangnya tuh lola. Diajarinya sekarang entah berapa bulan baru paham, baru kebuka pikirannya. Jadi kalian wajib join di sini karena kita senasib ya kalau gini. Jadi lebih mudah untuk kita belajar bareng-bareng. Setelah dicek di sini nggak ada sinyalnya, lampunya nggak menyala, langsung kita cek di bagian kiprok. Kiproknya ada di sebelah sini. Nah di sini kita coba cek dulu. Di sini ada 4 kabel teman-teman. Ada putih, merah, hitam, dan kuning. Kita belajar pelan-pelan ya, karena ini mumpung lagi sepi teman-teman. Kalau ramai saya nggak bisa buat video sharing-sharing gini karena saya sendirian. Di sini ada kuning, hitam, putih, dan merah. Kalau yang kabelnya masih asli, di bagian
kabel berwarna putih itu dari spool pengisian, hitam untuk massa, kuning spool lampu, dan merah output dari kiprok teman-teman. Itu kalau asli, jangan berpatokan seperti itu. Siapa tahu ini udah pernah diganti soketnya. Dia soket kiprok Honda sama Yamaha itu sama, cuma beda warna kabel teman-teman. Jadi kalau misalnya pusing ya, ini kabel ini jalurnya kemana, lihat di Google aja teman-teman, banyak. Saya ini juga pelupa, jadi saya kalau lupa itu lihatnya di Google. Ini sama soket kiprok misalnya Supra itu beda, letak warna kabelnya beda. Jadi nanti kalau pemula itu misalnya udah diganti, pasti nggak bisa sesuai dengan jalur kabel, dan warnanya itu pasti beda ya teman-teman, karena udah gantian. Misalnya ini diganti sama soket kiprok Honda, nanti teman-teman yang ngeceknya jangan sesuai kabelnya, karena pasti beda jalur. Jadi untuk pengecekannya bisa dilihat skema kiprok untuk Yamaha atau Honda. Kalau ini kan masih asli teman-teman, jadi kita cek langsung saja caranya. Kita masukin di bagian kabel warna putih. Bentar. Ini udah nyabang kabelnya yang warna putih, dan satunya kita masukin ke warna hitam. Tinggal diengkol saja. Ini teman-teman, susah ini sendirian. Nah, kita engkol aja teman-teman. Kalau ngecek kiprok ini nggak perlu kontak di on kan juga bisa, karena dia langsung dari spool. Ketika mesin atau magnet atau proses engkol berputar, ini otomatis ada arus yang ke arah sini, jadi nggak perlu pakai kontak. Ini kontak dimatiin juga bisa teman-teman. Nah, coba lagi. Nah, kalau hidup berarti ada arus masih bagus. Di sini adalah jalur dari spool. Jadi dari spool itu naik ke atas, dia masuk ke kiprok. Karena tadi ini kita cek lampunya hidup, berarti spoolnya masih bagus. Jangan divonis ganti ini ganti itu, kita cek satu-satu teman. Nanti kalau misalnya teman-teman kerjaan bagus, pasti dicariin orang teman-teman, nggak usah ngikut gaya orang. Kita punya prinsip masing-masing, jadi kita harus teliti dan harus sabar. Apalagi perkabelan itu banyak yang mengatakan kerusakan yang paling rumit ada di kabel. Saya setuju itu teman. Ini cuma apinya aja yang hilang. Kalau misalnya ada konslet itu, wah, satu kepok itu teman-teman, wah, pusing itu kalau pemula pasti. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan pengalaman, lama-lama bisa teman-teman bisa, mau sesusah apapun pasti bisa. Yang penting intinya jangan stres. Misalnya teman-teman masih udah pusing belum ketemu, istirahat dulu, ditinggal ngopi. Itu sedikit pengalaman teman-teman. Kalau misalnya udah pusing, udah stres, jangan dilanjutin, nanti malah emosi teman-teman. Jadi kalau udah pusing ditinggal dulu sebentar, kalau udah hilang pusingnya baru lanjut lagi. Oke, kita lanjut ke sini lagi. Itu tadi sebatas sharing pengalaman. Kalau misalnya pas dan kabel-kabel ini
Saya pun masih banyak stresnya kalau kabel yang susah-susah itu. Ini kalau cuma ngecek pengapian aja masih dibilang tingkat bawah teman-teman, belum terlalu sulit. Jadi kita langsung saja ya tuntaskan masalahnya. Buat teman-teman yang emang ingin bisa di bagian kabel, bisa tanya-tanya juga di komen atau request. Kita sharing-sharing ya, kalau nggak tahu, siapa tahu ada teman-teman yang baca komennya bisa dikasih tahu. Kita di sini sama-sama belajar. Saya itu dulunya paling nggak bisa masalah kabel, jujur saya itu teman-teman. Saya itu kalau diajarin kabel paham cuma di teori, karo praktek langsung bayu ambiar otaknya. Tapi sekarang saya malah suka kabel-kabel. Kenapa? Karena menurut saya itu kabel asik, apalagi kalau di ngerjainnya tengah malam sambil musikan, minum kopi, wah nikmat banget. Oke teman-teman, kita lanjutin. Jadi dari spool ini sudah ada, ini sudah bisa terbaca ya. Jika dari spool ada, sudah bisa terbaca otomatis. Daya gimana, otomatis kerusakan ada di kiprok itu lebih terlihat. Tapi nanti dulu, terkadang di spool ada output dari kiprok nggak ada, diganti baru pun masih nggak ada. Itu tinggal biasanya ada di masalah soket. Soketnya udah longgar, bisa masukin di kabel berwarna merah. Dan juga satunya ini kita masukin di warna kabel hitamnya. Ternyata dia langsung hidup. Apakah masih ada apinya? Kayaknya ini masih ada apinya ini, karena masih hidup, langsung hidup ya. Nah, kayaknya ini masih ada apinya teman-teman, karena ini langsung hidup. Ini dimatiin kontaknya pun masih hidup, karena ini nyambung ke aki. Jadi warna merah itu larinya ke aki. Ini kita, jadi bukan kiproknya teman-teman, ini bukan kiproknya yang rusak. Kita lanjut ke CDI nya, kita cek kabel CDI nya. Untuk CDI VGA R ini ada di joknya di sini. Kita coba cek dulu. Apakah kabelnya atau CDI-nya yang rusak? Biasanya itu jarang kalau CDI. Ini pakai CDI Jupiter 5TP, kodenya sama aja Jupiter sama Vega. Tapi ini kodenya untuk Jupiter 5TP. Kita coba cek dulu teman-teman. Ini saya gimana video ini ya. Kita cabut dulu, kita keluarkan soketnya biar teman-teman juga tahu. Nah ini soket CDI nya, ini masih yang asli soketnya. Kalau yang asli bisa kita lihat dari warna kabelnya. Saya kasih tahu atau kita jelaskan sebentar. Ini CDI nya sama kayak Jupiter Z yang sejenis Burhan atau di bawahnya ya. Kalau Jupiter yang Z ini beda. Jadi ini kodenya 5TP buat Jupiter. Soketnya sama. Dan untuk warna kabelnya di sini ada 5 kabel. Walaupun di sini soketnya ada 6 pin dan yang satu nggak ada kabelnya. Di sini ada
dua kabel kita dekatkan dulu. Nah ini bawah, ini ada warna merah sama putih. Ini cuma ada dua, yaitu kabel pulser. Ini lebih mudah diingat ya kalau Jupiter, kalau VGR ini. Di sini ada dua kabel, yang di sini kosong. Yang dua ini kabel pulser. Yang merah ini pulser negatif dan yang putih pulser positif. Kemudian yang di atasnya ada orange, hitam, dan coklat. Kabel orange leret hitam larinya ke koil. Kabel ini warna orange leret hitam atau jeleret hitam, larinya ke koil. Untuk yang hitam yang di tengah ini adalah masanya, dan yang coklat kabel dari kontak yang di sini tadi nyambung dari kiprok 12 ini. Kiprok yang berwarna merah ini kan ada dua kabelnya teman-teman. Jadi satunya kaki ke sini masuk kaki, satunya ke kontak sini. Jadi dari kontak sini diputus atau dihubungkan oleh si kontak ini ya, lalu disalurkan ke sini kabel berwarna coklat. Kabel berwarna coklat ini 12 volt dari kontak atau dari aki, sama aja. Kontak cuma untuk menghubungkan dan memutus arusnya teman-teman. Kita coba cek dulu ya. Untuk pengecekannya kita buka dulu ini karena ada karetnya. Teman-teman bisa masukkan ke kabel berwarna coklat dan satu lagi kabel berwarna hitam. Ini teman-teman hidup. Pastikan kabel coklat ini ada arusnya dari kontak. Jika nggak ada, bisa ditelusuri dulu apakah kontaknya bermasalah atau kabelnya ada yang putus. Itu bisa terjadi. Untuk rinciannya besok aja ya, kalau misalnya ada yang rusak juga. Ini soalnya mau dipakai kerja motornya, jadi nggak bisa terlalu jelas, terlalu rinci. Semlehoy. Nah itu untuk cara pengecekan kabel kontak atau kabel yang berwarna coklat. Lanjut teman-teman untuk kabel berwarna nih oranye kabel yang arah ke koil. Kita mana gunting. Di sini kita cek di sini aja apakah ada apinya atau enggak ini. Satu lagi kita tempelkan ke masa. Nggak ada apinya teman-teman. Nah kita cek pengecekan terakhir, yaitu kabel pulser. Kalau kabel pulser wajib pakai lampu LED, lampu biasa nggak bisa. Jadi tentuin dulu ini yang mana yang plus sama yang min, karena kalau dibalik dia nggak bakal hidup. Ini yang plus. Nah ini yang plus.
Jadi harus dicek dulu ini mana yang plus. Ini kalau LED wajib ya, sorry kalau ngecek pulser wajib pakai LED. Kalau lampu biasa nggak bisa. Ini yang plus kita masukin ke kabel warna putih teman-teman. Nah ini kabel yang ada dua ini putih merah, yang plus berwarna putih. Dan satu lagi ini di sampingnya yang berwarna merah. Jadi kalau ngecek kayak gini tuh harus santai, relax, jangan terlalu serius, nanti stres, pusing. Coba kita engkol apakah menyala atau tidak. Nah ini mati. Jadi kesimpulannya di sini nggak ada arus pulser yang masuk ke CDI, makanya api dari koil nggak ada atau alias hilang. Untuk pengecekan selanjutnya kita berpindah dulu ke sini teman-teman, ke pusatnya kabel pulser, yaitu ada di bak sebelah kiri. Kita cek kabel pulsernya dulu. Nah, ini jadi soket pulser seperti ini, merah dan putih. Nih kita cek langsung dari sini. Ini yang plus kita masukin ke warna putih. Nah yang min kita masukin ke warna merah. Coba dengkol. Nggak ada apinya teman-teman. Coba dibalik buat memastikan. Sama aja. Duh, sempit. Coba kita buka dulu. Ini pernah dibuka kayaknya, ini udah solasian kok. Tunggulah aku menjadi imamu. 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 Tunggulah aku menjadi imamu.
menjadi imammu, dan akan ku tanggung jawabi kebutuhannya. Nah, jadi di sini kabelnya ada dua putihnya tuh teman-teman. Satu nggak nampak, sorry. Jadi ada dua kabel putihnya, pulser dan pengisian spool. Kita coba lihat dulu, kita kocek sedikit untuk membedain kabel pulser sama spool. Mudah banget. Tuh, kok malah putih semua, saya koncek. Ini yang merah satu lagi. Nah, ini membedakan kabel asli pulser asli atau spool. Ini kabelnya tuh warnanya putih. Kabel dalamnya itu putih kayak apa ya? Kayak seling kopling itu. Kalau yang biasa itu kabelnya warna kuning, teman-teman. Ini masih putih. Untuk cara membedakan kabel pulser atau spool, jika ini enggak ada, misalnya udah diputus-putus soketnya, caranya gampang banget. Tinggal kalian tes saja pakai lampu biasa ya, tadi yang seperti tadi. Tapi yang biasa, kalau ada dua cara, banyak sih sebenarnya caranya. Untuk yang pakai kabel untuk yang pakai lampu sen, satu kalian tempelin ke masa, dan satu lagi tempelin ke putih, lalu di selah atau diengkol. Jika hidup, berarti itu lampu untuk jadi itu kabelnya dari spool pengisian. Jika nggak hidup, berarti dari pulsernya. Itu kalau masih kondisi bagus. Kalau rusak ya nggak tahu teman-teman. Kalau rusak beda lagi ceritanya. Pasti kalau dibolak-balik pun nggak bakal hidup. Kalau rusak, cara kedua, bisa kalian buka kabelnya, lalu diselah sambil kabelnya ini dijretin ke masa. Kalau ada apinya, berarti itu kabel dari spool. Nah gitu. Nah, kita coba dulu ini, kita koncak sedikit. Kita coba sambungin dari sini. Jangan salah sambung yang putih. Pastikan yang bener-bener pulser ya, jangan ketuker sama yang spool. Nanti nggak bakal hidup. Kita coba engkol dulu apakah nyala atau tidak. Nggak hidup, coba kita balik dulu. Setin dibalik aja teman-teman. Kita engkol lagi. Nah, nggak hidup, fix. Udah jelas penyakitnya ada di pulser. Apakah benar pulsernya sakit? Kita buka dulu ya, kita skip, nanti kita lanjutin lagi pas udah dibuka. Setelah dibuka ini teman-teman, kita coba cek lagi. Ini masih disambung, dan jangan lupa kita perlu bantuan besi yang ada magnetnya. Ini nggak hidup,
ini cuma ditempel-tempel aja seperti ini. Hidup, kita coba balik dulu. Kita tempel lagi. Nah, ini masih hitam hidup, berarti pulsernya benar-benar rusak. Ini kalau pulser bagus, ini harusnya kedip saat ini ditempel ke sini ke pulsernya. Oke, kita ganti. Nah, untuk pengecekannya teman-teman, jika pulser bagus, kita sambung, kita tempelin, ngeblur ya. Nampak kan teman-teman, hidup kan teman, lampunya warna merah tuh, hidup. Jadi misalnya kalau nggak hidup, tinggal dibalik aja. Jadi kalau pulser bagus tandanya seperti itu ya. Cara ngeceknya seperti ini, mudah banget, tinggal kita pasang, nanti kita langsung lanjutkan apakah apinya udah keluar apa belum. Kita pasang dulu. Ini sudah selesai, kita pasang, udah kita baut. Coba kita colokin dulu ini soket. Oke, setelah dipasang soketnya, kita coba lihat dulu apakah ada apinya atau tidak teman-teman. Aduh, langsung ke sini aja, ke kabel businya aja ya. Kita pasang dulu CDI nya ini. Kotak jangan lupa di on kan. Udah teman-teman, gimana nih biar kelihatan apa enggak ini? Aduh, nah teman-teman udah hidup, nampak ya teman-teman. Coba kita pasang busi dan kita hidupkan.
Jadi kurang lebih seperti itu cara pengecekan untuk jalur pengapian DC atau pengapian yang cara kerjanya menggunakan arus 12 volt. Jadi atau bisa juga disebut dengan pengapian basah, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Silakan diputar ulang kalau kurang paham. Jika ada pertanyaan silakan di komen saja. Kalau saya tahu nanti saya akan jawab. Terima kasih. Jadi jangan asal divonis ganti ini ganti itu, teman-teman, harus dicek satu-satu. Walaupun di akar ada permasalahannya, itu ada di akarnya, yaitu di titik awal walaupun teman-teman ganti CDI, ganti coil, ganti kiprok, kalaupun tadi itu nggak diganti, pulsernya pasti nggak bakal hidup. Jadi sekian dulu videonya. Tetap semangat para mekanik, kita sama-sama belajar. Untuk teman-teman yang suka video ini silahkan di like dan jangan lupa dihidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari Rono Rene Sharing.